Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ivi tentunya di acara Ramadan Sehat. Masih bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ummu Hani Purbalingga. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya masih dengan narasumber dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ummu Hani Purbalingga ya. Nanti kita akan berbincang-bincang. Di sini sudah ada Dokter Novra Widayanti, spesialis THT. Selamat sore, Dok. Sehat, Dok? Oke, dan juga ada Dokter Amri Triyono, spesialis bedah. Selamat sore, Dok. Oke, masih lancar puasanya ya, Dok ya? Oke, terima kasih, Dok, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya pada sore hari ini ya, Dok ya. Oke, tema kita sore hari ini itu mengenai deteksi dini penyakit THT pada anak ya, Dok ya, dan juga tentang sunat. Ini dua yang kolaborasi yang kayaknya pas banget untuk anak-anak gitu ya, Dok ya. Yang pasti biasanya nih sebagai orang tua itu banyak kekhawatiran ya, Dok ya, apalagi kalau misalnya masih anak-anak masih balita gitu ya. Kalau anaknya itu beneran sehat nggak sih gitu, terus ada gangguan-gangguan apa enggak gitu ya mengenai mungkin itu fisiknya atau mungkin mentalnya gitu ya, Dok. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai gangguan THT gitu. Pendengaran ya, Dok ya, pendengaran terutama. Oke. Nah, biasanya para orang tua itu akan bertanya, ini anak saya bisa mendengar atau enggak ya, Dok ya? Kok sepertinya kalau ada suara itu bisa mendengar, cuma responnya kurang atau seperti itu ya, Dok. Nah, bagaimana sih cara mendeteksi supaya si ibu itu bisa tahu si anak itu memang mengalami gangguan seperti itu, Dok? Gimana, Dok? Jadi memang pada anak untuk perkembangan bicaranya itu ada beberapa tahap ya, Mbak. Pertama pada usia sejak lahir gitu ya, setelah lahir sampai usia kurang lebih 3 bulan, biasanya ya refleksnya menangis, ada refleks menangis ya. Kemudian usia sekitar 5 sampai 6 bulan dia akan mengoceh tanpa arti gitu ya. Setelah itu sekitar usia 6-7 bulan mulai yang mengoceh tanpa arti tadi mulai terlihat jelas. Misalnya anak tuh akan bilang papa, mama, dada, seperti itu ya. Itu tahapnya namanya laling. Kemudian setelah itu dia usia 7 sampai 10 bulan biasanya dia akan mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak berarti, seperti kalau kita bilang kayak bahasa asing gitu ya ibaratnya ya. Kemudian usia 10 bulan dia mulai bisa meniru suaranya sendiri. Nah, sekitar usia 12 sampai 18 bulan dia mulai bisa mengucapkan 1 sampai 10 kata. Nah, kita sebagai orang tua harus curiga apakah anak ini terganggu pendengarannya gitu. Apabila pertama kalau sampai usia 12 bulan dia belum bisa mengucapkan babbling tadi, papa, mama, dada gitu ya, sampai usia 12 bulan belum bisa. Kemudian sampai usia 18 bulan belum ada satu patah kata pun yang bisa keluar, satu patah kata. Kemudian sampai usia 24 kira-kira sampai 10 kata, dan usia 30 bulan itu biasanya 2 kata, sudah bisa merangkai 2 kata. Nah, kalau anak belum bisa seperti ini harus mulai curiga apakah memang terjadi gangguan pendengaran pada anak gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus dikonsultasikan ke spesialis THT gitu. Ya, Dok. Jadi kalau misalnya si orang tua sih itu sudah mengetahui ya bahwa anaknya memang kurang merespon ya, Dok ya, dari percakapannya tadi ya, dari ngomongnya itu kurang ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya itu dibiarkan terus gitu ada risikonya, Dok, lebih lanjut? Jadi sebenarnya deteksi dini anak itu perlu sebelum anak usia 1 bulan gitu ya. Kemudian sampai usia 3 bulan itu harus sudah dipastikan anak itu bisa mendengar atau tidak. Agar kalau terjadi gangguan pendengaran pada usia 6 bulan sudah dilakukan habilitasi. Jadi sudah dilakukan terapi, apakah perlu alat bantu dengar atau seperti yang lain. Karena kalau sampai lebih dari 6 bulan biasanya
belum kita lakukan habilitasi ya, belum dapat alat bantu atau yang lain, nanti gangguan perkembangan bicaranya terhambat. Kalau gangguan perkembangan bicaranya terhambat, otomatis dia dari segi kognitif, dari segi sekolahnya juga terganggu. Kemudian sosial dengan teman-teman lain terganggu. Akhirnya ya dampak ke belakangnya juga lebih panjang. Oke, begitu ya dok ya. Jadi tadi sudah ngobrol soal kapan ya dok ya. Nah sekarang kapan juga nih dok? Ke dokter Pri. Kapan sih dok saat si anak itu memang dia harus sunat? Iya, iya sunat atau sepit atau istilah medisnya sirkumsisi ya atau kitan. Itu suatu tindakan bedah ya walaupun minor yang tentunya sudah menjadi bagian dari budaya bangsa kita khususnya. Baik yang melakukan kitan maupun tidak, semuanya sudah mengenal apa itu. Sebetulnya kapannya itu tergantung, karena kitan itu sendiri atau sepit atau sirkumsisi itu ada indikasi-indikasinya. Kapan misalnya ada indikasi yang kaitannya dengan keagamaan. Misalnya saya ambil contoh, misalnya orang Yahudi itu umur 8 hari. Itu ritual keagamaan. Itu harus sudah disepit di tempat rumah ibadah orang Yahudi. Itu mungkin agama lain ada juga yang melakukan kitan dikaitkan dengan ritual keagamaan. Ya, kalau Yahudi saya tahu itu umur 8 hari. Kemudian indikasi budaya atau sosial itu biasanya tidak ada umur khusus, tapi biasanya menjelang anak-anak SD kelas 5, kelas 6. Itu ya. Itu biasanya kan anak-anak itu kalau sudah usia segitu, kan biasanya kalau mandi bareng sudah pamer-pameran. Nah, itu biasanya kalau belum sepet itu kan diledek sama teman-temannya gitu ya. Kemudian indikasi yang ketiga adalah indikasi medis. Itu indikasi medis itu misalnya ada kelainan, sering infeksi saluran kencing oleh karena kulupnya ini tidak membuka maksimal. Ya namanya phimosis. Jadi nun sewu kalau istilah Jawa itu tidak bisa dicelekke ini. Ya, lubangnya itu kecil sekali. Nah itu seringkali kita ketahui kulit itu kan juga mengeluarkan kotoran, lapisan dalam itu. Ya itu namanya smegma. Nah itu kalau kulupnya itu tidak bisa membuka penuh, smegma itu tertimbun di dalam. Itu akan memicu infeksi. Itu. Bahkan kalau nanti ditimbul infeksi yang berulang, ini betul-betul buntet. Betul-betul lengket ini, kulupnya ini atau prepusiumnya ini. Ini. Ya, saya beberapa kali ya puluhan kali ya, ini kedaruratan oleh karena tidak bisa buka. Karena pertama karena sempit, dibiarkan timbul peradangan oleh karena setiap kencing dia timbul restan di dalam, lengket, akhirnya lengket betul. Nah, itu yang paling sering itu. Nah kalau orang sini istilahnya butun ya, butun. Kalau ya butun itu ininya lubangnya kecil, lubangnya kulup itu tidak bisa. Oh gitu, oke, baik dok. Kita akan jeda pariwara dulu ya dok ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita pada sore hari ini. Yang pastinya untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga. Oke pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan kami di acara Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga. Tentunya masih bekerja sama dengan Satelit TV Inyong ya Pol. Oke, kita lanjutkan lagi pemirsa ya. Dr. Novra, bagaimana sih caranya untuk mengatasi anak yang mempunyai gangguan pendengaran seperti tadi dok? Iya, pertama-tama ya tadi memang harus ditegakkan dulu.
Ya, ditegakkan dulu apakah memang ini anak benar menderita gangguan pendengaran. Jadi nanti harus diperiksa dulu telinganya, kemudian dicek pendengarannya gitu ya, seberapa berat sih dia gangguan pendengarannya. Tuh. Tata laksananya nanti tergantung berapa beratnya gangguan pendengaran. Itu yang akan mempengaruhi pemakaian alat bantu dengar gitu. Ada juga tata laksana lain kalau memang ternyata kok tidak bisa dilakukan pemakaian alat bantu dengar, maka ada teknik operasi yang namanya implan koklea. Nah, setelah anak mendapat memakai alat bantu dengar, maka harus perlu dilanjutkan lagi dengan terapi bicara. Jadi tidak berhenti sampai hanya alat bantu dengar, harus dilanjutkan dengan terapi bicara. Ini yang memang butuh proses lama, memang harus rutin teratur gitu. Iya dok ya, berarti tetap memang harus benar-benar diperhatikan sekali ya dok ya, harus rutin konsultasi gitu sama dokter yang sudah berada di spesialisnya. Oke, saya kembali ke dokter Amri dulu ini dok. Apa sih sebenarnya manfaat dari sunat itu dok? Ya, terutama dari segi kesehatan ya. Seperti tadi saya kemukakan bahwa di dalam lapisan dalam kulup itu juga ada kelenjar-kelenjar kulit pada umumnya. Itu mengeluarkan sesuatu, sehingga kalau itu kulupnya itu tidak bisa dikebelakangkan gitu ya, itu akan tertimbun di sana. Itu akan menimbulkan infeksi, ya, baik infeksi mengenai kulup sendiri maupun mengenai gland penisnya. Bahkan bisa infeksinya bisa ke saluran kencingnya. Sehingga kitan itu betul-betul perlu gitu ya. Terlepas dari ada kaitannya dengan keagamaan, ada kaitannya dengan budaya, tapi dari segi kesehatan ya penting sekali. Ya penting ya. Sedangkan tadi masalah umur, secara umum memang tidak ada batasan umur. Yang jelas biasanya kalau musim prei itu ya kayak tukang-tukang sunat tuh kayak panen ya. Tapi kebanyakan sekarang si anak yang lebih banyak meminta ya dok ya, karena sudah malu. Biasanya. Iya, jadi dipoyoi gitu ya dok ya. Oke, kemudian bagaimana cara merawatnya dok? Kalau misalnya mungkin kan banyak ya orang tua yang pengetahuannya mungkin lebih kurang ya. Bagaimana cara merawat setelah si anak itu sunat gitu? Sebelum sampai ke sana, saya ingin mengingatkan juga bahwasanya sunat itu tindakan bedah minor, tapi juga tidak boleh dianggap sepele. Kenapa ini saya ingatkan? Oleh karena selain dokter tuh banyak tukang sunat. Padahal ada kelainan-kelainan tertentu yang tidak boleh disunat. Misalnya ada gangguan pembekuan darah namanya hemofili. Itu kan selain pemeriksaan darah juga dari riwayat keluarga. Itu harus hati-hati. Berarti sebaiknya si anak sebelum sunat itu harus dicek dulu ya dok? Harus seyogianya begitu. Jadi ke tempat yang profesional. Ya, walaupun hanya tanya jawab dengan orang tuanya, misalnya kena luka, mudah berhenti perdarahannya. Karena beberapa kali saya mendapati hemofilia, itu sangat susah hentinya perdarahan. Kemudian yang kedua, itu kondisi-kondisi tertentu yang tidak boleh serta-merta disunat. Misalnya, ini kan akhir-akhir ini ada yang itu ya, yang TNI dari cewek jadi cowok itu ya. Ya itu namanya kan hipospadi. Hipospadi itu lubang kencing, itu tidak di ujung penis, tapi di sepanjang ini, di sepanjang batang penis, bahkan bisa sampai ke belakang. Nah ini, ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bahkan bisa sampai di daerah depan anus, depan dubur. Nah ini kulup ini tidak boleh serta-merta dipotong dengan sepit. Oleh karena ini fungsinya nanti untuk bikin kanal, bikin saluran kencing buatan. Nah, ini kalau orang tua tidak memahami, langsung disepit pada saat mau meriper saluran kencing, tidak ada bahannya sudah. Nah, ini perlu. Jadi kondisi hipospadi ini awam harus memahami. Iya, jadi jangan asal langsung, pokoknya langsung sunat ya gitu. Kemudian perawatannya tadi, saya tidak pernah
ngasih macam-macam di luka ini ya. Karena itu sepit itu kan tindakan bersih. Sehingga biasanya saya balut 3 hari. Kalau tidak kotor, tidak basah, 3 hari lepas sudah, tidak saya balut lagi. Ya, yang jelas jangan sampai kena air dulu. Ya, dan saya sama anak-anak sepit itu kan sekarang itu ada celana yang cekung gini kan? Iya, kalau habis sepit gini, itu justru saya tidak menganjurkan. Oleh karena kalau anak itu tidak kulino mandi di sungai terus suka dibersihkan gland penisnya ini, itu kalau habis sepit, ini tuh keri. Gland penis itu keri sekali, kesenggol aja keri. Nah itu kesannya sakit. Sehingga kalau ditutupi terus kan dia tidak pernah kesenggol apa-apa. Kerinya itu tidak hilang-hilang. Biasanya kalau habis sepit sama saya suruh pakai celana dalam, celana biasa. Sehingga kerinya itu sehari 2 hari sudah hilang. Nah, kesan sakitnya sudah tidak ada. Memang harus dibiasakan ya dok ya. Intinya seperti itu. Oke, saya balik ke dokter Novra lagi nih dok. Sebenarnya ada nggak sih kayak misal faktor penyakit bawaan gitu ya dok ya? Mungkin dari biasanya kan ada nih dari semasa dia kandungan dari penyakit bawaan si ibu gitu ya. Saya dengar-dengar sih dok, sepertinya ada yang cerita begitu ya, dari itu karena saya punya penyakit ini nih, jadinya ke anak lahirnya punya gangguan pendengaran seperti itu, gitu dok. Ya. Jadi memang ada beberapa kondisi yang mengakibatkan gangguan pendengaran sejak lahir. Pertama sejak di masa kandungan ya, misalnya waktu hamil ibu ini menderita rubella atau sitomegalovirus gitu ya, atau penyakit infeksi virus tertentu yang akibatnya mengganggu ke perkembangan saraf pendengaran anak itu. Kedua misalnya ada penyakit memang yang menurun, bisa secara penyakit genetik bisa menurun atau tidak gitu ya. Itu yang dimasakan di dalam kandungan. Kemudian pada saat lahir misalnya, pada saat lahir tidak langsung menangis gitu ya, asfiksia namanya, biru anaknya, itu juga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran sejak lahir. Kemudian bayinya kuning, itu bisa gitu ya. Atau bayi berat lahir rendah, misalnya prematur, kurang dari 2.500 atau ada yang bilang 1.500, itu juga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Benar ya, kadang bisa ya itu dari bawaannya dok ya. Oke dok, kita jeda dulu ya dok ya, sebentar ya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi bincang-bincang kita di sore hari ini setelah jeda ikan. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Ramadan Sehat, masih bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga, masih bersama dengan Dokter Novra di sini dan juga ada Dokter Amri ya, beliau adalah spesialisnya THT dan juga spesialis bedah. Nah dok, saya mau tanya tips nih dok. Tipsnya kan tadi udah bicara soal resikonya ya dok, kalau misalnya sunat itu mungkin sembarangan karena nggak tahu resikonya, bahayanya seperti apa, padahal ada poin-poin yang perlu diperhatikan sekali. Nah tips dari dokter ini seperti apa dok? Saya boleh tahu? Ya, terima kasih. Jadi ini menjelang musim pre ini biasanya banyak nanti anak-anak yang minta sepit. Dan sekarang itu banyak orang ataupun center-center yang merasa bisa nyepiti. Untuk itu kami menghimbau masyarakat luas untuk pandai-pandai memilih. Ya, pandai-pandai memilih tempat atau tenaga yang memang profesional melakukan sepit atau sunat. Walaupun sunat itu kelihatannya tindakan bedah yang sangat sederhana. Tapi jangan sampai habis sunat malah
timbul masalah. Beberapa kali saya itu merepair dandani orang pasca sepit, baik anak-anak maupun orang tua. Bisa. Oleh karena malah tidak jadi bagus, malah saya mendelep, saya masuk, saya lengket. Lah itu dandan ini ya gampang-gampang angel gitu, tergantung sudah berapa lama dia sepit atau dia kitan. Untuk itu sekali lagi orang tua yang punya anak-anak yang mau sepit untuk pandai-pandai memilih tenaga atau memilih tempat yang melakukan tindakan kitan. Nah, salah satunya di Purbalingga ya di Umuhani. Ya di Umuhani, yang nangani di sini adalah saya sendiri selaku saya dokter bedah. Bahkan di Umuhani kami tidak hanya melayani kitan, tapi juga kasus-kasus bedah pada umumnya. Di rumah sakit Umuhani ini sudah lama bisa melayani masyarakat Purbalingga dan sekitarnya. Manfaatkanlah Umuhani di tengah kota, gitu. Mudah sekali aksesnya ya dok ya. Oke. Dan dijamin aman ya dok ya. Nah, oh betul sekali, itu harus keutamaan itu. Yang pastinya supaya nantinya nggak ada masalah lagi ya dok ya buat si anak yang hitan gitu ya dok ya. Oke, kalau buat dokter Nofrani dok nih, tipsnya buat orang tua supaya mereka itu lebih apa sih bahasanya ya dok ya? Wanti-wanti apa sih namanya? Lebih care sama anaknya ya, lebih jeli lah ya istilahnya seperti itu ya kepada si anak gitu dok. Gimana dok? Sekarang ini memang kalau dari THT itu programnya adalah deteksi dini pendengaran pada saat lahir. Jadi diusahakan kalau dia melahirkan di rumah sakit dengan fasilitas pemeriksaan pendengaran, screening pendengaran, itu saat usia 2 hari keluar dari rumah sakit sudah dilakukan screening pendengaran. Di Umuhani ini kita bisa melakukan screening pendengaran pada bayi baru lahir, gitu ya. Atau kalau misalnya melahirkan di fasilitas kesehatan yang tidak memiliki alat deteksi screening pendengaran, itu sampai usia 1 bulan paling tidak sudah dideteksi pendengarannya ya. Nah, dari situ nanti diharapkan kalau memang ada gangguan tadi ya 3 bulan sudah terdeteksi dan 6 bulan sudah dihabilitasi. Tadi ya paling gimana sih supaya aware-nya ya tadi pada usia 12 bulan anak harus sudah bisa mengucapkan mama, papa begitu ya. Kemudian usia 18 bulan minimal 1 kata. Dan usia 24 bulan sekitar 10 kata, usia sekitar 30 bulan ya kurang lebih 3 tahun harus sudah bisa merangkai 2 kata. Gitu. Oke, baik. Ini juga untuk pemirsa yang di rumah nih ya. Kalau misalnya mau melahirkan nih bisa langsung aja di sini. Karena di sini nanti setelah bayi lahir itu bisa langsung dilakukan screening gitu ya. Jadi lebih cepat lebih baik gitu ya dok untuk penanganan kesehatan bagi anak-anaknya gitu. Oke. Baik dok, untuk dokter Amri juga ya dok ya, sudah diadakan, sudah lama ya dok di sini ya untuk sunatnya ya. Jadi para pemirsa di rumah juga yang kemarin-kemarin sempat bingung, sempat ragu kalau mau sunat di itu apa istilahnya tadi dok? Iya itu. Iya hitan center. Nah itu mungkin sekarang lebih tahu ya, lebih paham bahwasanya sunat itu bukan main-main ya dok ya. Memang harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah nanti di Umuhani ini bisa lebih jelas, yang pastinya lebih profesional untuk mengurangi kendala-kendala seperti tadi gitu ya dok. Oke dok. Di sini tidak terbatas umur ya. Gitu. Orang tua bisa ya dok ya. Kalau misalnya mau repair tadi ya. Mau repair, mau dandani. Bisa ya dok ya, dokter sendiri yang menangani nanti ya dok. Oke, nah pemirsa lihat dengar sendiri tadi. Mungkin ada keluhan pasangan hidupnya kok kurang bagus, kita bisa. Oke. Bisa ya, ada keluhan-keluhan, pokoknya ada keluhan apa aja seputar hitan sunat gitu ya, bisa langsung nanti menghubungi sama dokter Amri ya di sini ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal anak-anak memang tidak ada habisnya ya dok ya.
sebagai orang tua juga pasti banyak kekhawatiran. Nah, tadi kan sudah ke pendengaran ya dok ya, yang pastinya THT itu kan telinga hidung tenggorok gitu ya masalahnya ya. Nah, kalau kebanyakan anak-anak juga ya itu masalahnya juga karena sering minum es mungkin ya, itu ada di amandel gitu ya, itu gangguan juga, itu masalahnya dampaknya berat sekali atau tidak dok? Gitu. Memang ada radang amandel atau pembesaran amandel gitu ya, ada memang kita harus waspada juga, itu bisa mengganggu untuk saluran nafas begitu. Jadi memang ada beberapa indikasi gitu ya untuk ini anak hanya perlu diobati atau memang harus dibuang begitu. Iya. Salah satunya indikasi kalau untuk dibuang itu kalau dalam setahun biasanya dia 3 kali lebih demam, sakit menelan gitu. Kemudian mengganggu saluran nafas, dia tidur mulutnya terbuka, suaranya ngorok ya. Atau kadang-kadang lagi tidur kayak orang gelagapan terbangun. Nah, itu juga indikasi untuk dibuang amandelnya. Seperti itu. Iya, karena itu akan mengganggu pernafasan, akhirnya mengganggu oksigenasi ke otak dan akan mengganggu perkembangan si anak juga. Begitu. Berarti di sini juga bisa ya dok ya, kalau misalnya mau ada orang tua nih yang anaknya mengalami gangguan seperti itu bisa langsung konsultasi ke dokter Novra gitu ya, bisa langsung aja ke. Oke, apalagi masa-masa sekarang ini ya dok ya, katanya mau liburan gitu, banyak sekali ya. Berbulan-bulan nanti kalau liburan sekolah gitu. Oke. Baik dok, sepertinya harus segera kita akhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nah, jadi saya mau minta kesimpulannya aja dok nih. Kesimpulan soal tema kita pada hari ini gitu. Baik, mungkin dokter Amris dulu, silakan. Ya. Jadi sepit atau kitan atau sirkumsisi itu sangat bermanfaat untuk kesehatan anak pada umumnya dan untuk kesehatan saluran kencing anak itu sendiri. Dan kedua, pilihlah ya tempat-tempat yang melayani kita itu yang betul-betul profesional. Ya, yang ketiga, manfaatkanlah sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umuhani ini dengan sebaik-baiknya. Ya sudah dilayani oleh tenaga-tenaga profesional. Gitu. Dan alat-alatnya juga pastinya? Ya sudah memadai. Oke, baik. Kalau dokter Novra dok? Ya, kalau mungkin tadi kembali ke pendengaran, untuk orang tua harus waspada apakah nih anaknya menderita gangguan pendengaran begitu. Ya tadi 1 bulan harus sudah terdeteksi, 3 bulan sudah harus pasti ada atau tidak, dan 6 bulan harus sudah ditata laksana untuk perkembangan pendengaran kognitif sosial anak supaya baik gitu. Ya. Ya. Sudah dokter. Oke. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini bersama dengan Dokter Novra. Terima kasih untuk waktunya dok, Dokter Imran juga ya. Terima kasih sudah hadir di sini, meluangkan waktunya gitu dok. Oke pemirsa, jangan lupa untuk saksikan bincang-bincang di Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani yang pastinya terselenggara juga oleh Satelit TV di besok jam yang sama, tentunya masih dengan saya tentunya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, dok. Terima kasih sekali dokter. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dok ya.